Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Jannah, berjumpa kembali dalam acara podcast Ramadan Series SMP Raudatul Jannah. Kali ini bersama saya Ustadzah Cicit Cahyu Novida yang akan berbincang dengan 4 pemuda generasi penerus bangsa. Mereka ini adalah pengurus OSIS lama dan pengurus OSIS baru SMP Raudatul Jannah yang tidak diragukan lagi kiprahnya dalam kepengurusan OSIS. Dan tema kita kali ini adalah sibuk berorganisasi tapi tetap berprestasi. Wow, ini tema yang sangat luar biasa ya anak-anakku. Sangat erat sekali dengan kehidupan kalian sehari-hari yang berkaitan dengan kepengurusan OSIS kalian di sekolah. Oke sahabat Jannah, ada 2 hal yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW tentang kepemimpinan beliau. Yang pertama adalah al-uswah dan yang kedua adalah al-amin, yaitu kepercayaan dan keteladanan. Nah, Ustadzah yakin anak-anakku yang di hadapan Ustadzah saat ini bisa dipercaya dan sangat bisa diteladani oleh teman-temannya. Bukan begitu semuanya? Oke sahabat Jannah, tidak berlama-lama kita akan langsung saja berbincang dengan 4 pemuda generasi penerus bangsa yang luar biasa ini. Oke, boleh diperkenalkan satu-satu ya, silahkan dari Mas Gani dulu, silahkan. Saya Gani, Ketua OSIS periode 2020-2021. Selanjutnya. Saya Muhammad Zafif, Ketua OSIS periode 2019-2020. Saya Azifah, Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Halo, saya Akila, Wakil Ketua OSIS periode 2019-2020. Baik, terima kasih anak-anak atas perkenalannya. Nah, ini yang pertama Ustadzah ingin tahu perasaan kalian nih. Ketika pertama kali kalian terpilih menjadi pengurus OSIS ya, terutama untuk ketua dan wakil ketua, ini sangat luar biasa loh ya. Jadi pemimpin utama gitu. Bagaimana perasaan kalian nih ketika pertama kali tahu, wah saya nih jadi ketua OSIS gimana gitu. Merasa terbebani nggak sih? Coba dari Mas Zafif dulu yang pengurus lama. Karena saya sudah mengincar tempat ini dari sejak saya masih jadi anggota. Jadi ketika diberikan amanah itu dari Ustazah Alicia ataupun Ustazah Vidya, saya siap gitu. Karena sosok pemimpin yang baik itu sosok yang bisa diberi amanah. Jadi sesuai dengan keteladanan Rasulullah. Jadi kalau diberi amanah saja tidak bisa, ya kedepannya nggak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Kalau menurut saya gitu. Jadi perasaannya memang sudah ditata sedemikian rupa ya. Yes, gitu. Ada perasaan berdebar-debar nggak pertama kali waktu itu? Kalau berdebar-debar sih ada, karena takutnya feedback dari teman-teman tuh, alah apa sih kok ketua OSIS kok modelnya kayak gitu, takutnya kayak gitu kan. Tapi ya udahlah, pede aja gitu. Oke. Kalau Mbak Akila bagaimana? Kalau saya sih lebih banyak pressure-nya ya, mungkin nggak sekuat Zafif gitu. Jadi kalaupun misalnya dinilai orang kayak wakil ketua OSIS kayak gitu, saya tuh langsung kayak kepikiran gitu, langsung tertekan, aduh gimana ya kedepannya seperti gitu apa. ya? Iya, kan perempuan kan berhati lembut Ustazah. Iya. Ya seperti itu Ustazah. Oke, jadi begitu ya. Apalagi saat itu offline ya, jadi langsung bertatap muka dengan teman-teman ya. Iya. Berbeda dengan Mas Gani dan Mbak Azifah ya. Mas Gani dan Mbak Azifah ini adalah pengurus OSIS periode yang baru ya, dan terpilihnya secara online. Nah, ini ada perbedaan perasaan nih. Ustadzah ingin tahu ini dari Mas Gani dulu bagaimana? Sebelum saya menjadi ketua OSIS, saya memang sebelumnya sudah menyangka bisa menjadi kandidat ketua OSIS ya. Karena sebelum menjadi ketua OSIS saya cukup aktif di organisasi intrasekolah, siswa intrasekolah saat menjadi anggota. Lalu saat terpilih, perasaan saya tentu saja senang dan bersyukur saya telah dipercaya menjadi ketua OSIS. Dan di satu sisi juga saya merasa terbebani pada awalnya. Sebelumnya saya belum pernah menjadi ketua organisasi.
Ya, intinya saya bersyukur karena pada kesempatan ini juga saya bisa belajar berorganisasi dan menggali potensi diri. Ya. Oke, berarti memang sama dengan Mas Zafif ya. Jadi awalnya kalian berdua itu memang sudah menjadi pengurus OSIS ya, tapi bukan ketua ya. Ya, Ustaz. Dan Mas Zafif memang sudah mengincar sejak lama posisi ini ya, sebenarnya tadi yang menyampaikannya. Iya, Gimana? Kalau bos ini sudah saya incar bahkan sejak saya belum jadi OSIS. Kan OSIS itu saya itu masuk OSIS waktu pertengahan kelas 7 kalau nggak salah. Nah, itu tuh saya masih dapat masa kepengurusannya Mas Novel Farhan. Kalau akrab dipanggil Mas Gopal dulu. Mungkin itu jadi salah satu keberuntungan saya ada di masa kepemimpinan Mas Novel Farhan itu. Karena dari beliau saya banyak sekali belajar ketika beliau memimpin, cara beliau memimpin teman-temannya itu jadi inspirasi buat saya. Subhanallah. Jadi memang belajar dari pengalaman orang lain ya. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan Ustazah selanjutnya ini untuk Mbak Akila. Siap ya Mbak Akila. Baik. Kalau pengalaman Ustazah dulu ketika dalam kepengurusan OSIS itu sering dipanggil saat jam pelajaran, betul nggak sih? Betul. Betul ya. Betul. Mengganggu nggak sih itu? Ya, mengganggu nggak? Menurut saya lumayan sih. Cuma kan kalau saya pribadi itu udah siap-siap gitu. Jadi seumpama di sekolah pas pelajaran dipanggil, saat di rumah itu saya udah belajar. Jadi kalau ketinggalan ya nggak apa-apa, udah ada bekal. Oh gitu. Jadi ada semacam strategi khusus ya supaya kita tetap aktif dalam pembelajaran, tetap fokus juga ya. Oke, Mas Zafif, pertanyaan berikutnya adalah ketika pembelajaran berlangsung nih ya, Mas Zafif sudah di kelas, sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah, sudah fokus. Tiba-tiba ada ada panggilan untuk Mas Zafif. Nah itu kira-kira mengganggu nggak? Kalau menurut saya sih karena sudah konsekuensi dari awal saya mengemban tugas ini, jadi mengganggu memang, tapi sudah ibaratnya organisasi sama sekolah tuh jadi setara gitu loh. Jadi mana yang harus diprioritaskan karena ini panggilan dari pembina, jadi harus diprioritaskan yang dipanggil itu dulu, dipanggil oleh pembina. Saya ikuti, saya tinggalkan pelajaran dulu, terus baru nanti kembali dengan bisa melihat catatan teman atau bertanya kepada gurunya langsung. Gitu, oke. Memang berbeda ya pada saat kepengurusan offline dengan online ini kan berbeda ya. Kalau di online kan dengan Zoom dan tanpa ada pemanggilan gitu kan. Jadi belum nanti ketika kalian offline, Mas Gani dan Mbak Azifa ini akan lebih sibuk, betul ya? Iya, ini adalah pengalaman mereka berdua. Baik, sekarang pertanyaan Ustazah selanjutnya adalah untuk Mas Zafif ya. Ada nggak sih teman-teman yang sangat tidak mendukung kiprah Mas Zafif dalam kepengurusan OSIS ini? Misalnya ada yang jutek, ada juga kan ya teman-teman yang begitu ya. Jadi kok kamu sih yang jadi ketua? Kok bukan aku sih? Aku kan lebih berwibawa dari kamu. Nah, gitu kan ada yang begitu ya? Iya. Iya. Bagaimana perasaan Mas Zafif? Kalau teman-teman yang nggak suportif, alhamdulillah nggak ada sih. Teman-teman khususnya satu kelompok, satu geng sama saya, yang teman-teman dekat saya itu suportif semua. Jadi ketika saya sudah PD mau maju jadi kandidat ketua OSIS, mereka udah suportif. Udahlah kamu pantas dapat jabatan itu gitu. Waktu itu untuk menggantikan Mas Aufa. Kalau mungkin bukan teman-teman seangkatan ya, kakak kelas yang justru ya. sinis ke saya kan, karena mereka itu lebih tua tapi saya jabatannya lebih tinggi dari mereka siswa, saya ketua OSIS. Jadi
mereka lihatnya halah sok ngartis gitu sih kalau kalau kata mereka sih gitu. Oke. Baik, ada kata sok ngartis ya. Dan iya, Masya Allah. Iya. Kalau Mbak Akila gimana? Kalau saya justru kebalikannya sih, kakak kelas lebih mendukung. Kalau teman sangkatan tuh kayak lebih banyak yang julid-julid gitu ya. Kalau perempuan kan lebih suka kayak, ih apa sih Ila kok jadi wakil ketua OSIS gitu. Terus juga lebih banyak yang kayak ketika saya mengingatkan dikira itu bosi mengatur gitu. Padahal niatnya baik. Ya biasalah kalau perempuan kan pasti ada unsur-unsur julid dan nggak sukanya tuh lebih tinggi gitu daripada laki-laki. Iya, betul ya. Ini kelihatannya Mbak Akila ini ilmu psikologinya sangat tinggi sekali. Cita-cita kebetulan Us. Masya Allah, subhanallah ya. Mudah-mudahan tercapai ya, Nak ya. Amin. Cita-citanya. Oke, nah sekarang dari Mbak Azifa nih. Mbak Azifa ketika ini ya, ketika terpilih menjadi ketua OSIS, menjadi wakil ketua OSIS itu, Mbak Azifa ini nggak punya bayangan, oh nanti aku akan terkenal, gitu. Aku akan terkenal di teman-temanku ketika aku belajar offline gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Nggak ada sih, karena emang ikut OSIS itu udah keinginan dari dulu, bahkan dari kecil itu udah planning. Misalnya nanti aku masuk SMP atau SMA, aku bakal ikut OSIS gitu. Jadi nggak ada rasa sama sekali untuk kayak pengen terkenal gitu, karena emang pengen ikut OSIS aja. Gitu ya, baik. Nah sekarang orang tua nih, bagaimana orang tua kalian? Apakah ada yang tidak mendukung? Lah nggak usah Nak, itu nanti membuat kamu repot. Nah, ada nggak yang seperti itu, Mas Dani? Bagaimana orang tuanya? Kalau orang tua saya sangat mendukung. Setiap saya ada event, mesti saya ditanyain, Mas Gani nanti gimana eventnya? Apa perlu disiapin sama ayah sama ibu? Jadi membantu ya orang Ya, tuanya ya, subhanallah. sangat support. Sangat mensupport sekali ya. Oke. Kalau Mas Zafif gimana? Kalau saya sih karena awalnya jadi ketua OSIS itu target dari ayah Us. Jadi kalau kata ayah sih gini, oke lah kalau akademismu nggak bagus, nggak bisa berprestasi di akademis, ya coba kamu berprestasi di non akademis. Jadi saya menarget diri saya pokoknya harus jadi ketua OSIS. Jadi dari orang tua sendiri pun sudah support sejak awal. Bagaimana dengan Mbak Akila, orang tuanya? Ya sama sih mensupport. Cuma ketika misalnya nilai akademis saya turun tuh tanyain, "Alah ngurusin OSIS terus pelajaran tuh juga dipikirkan gitu." Padahal ya susah lah Ustazah kayak menghandle keduanya. Tapi lama-kelamaan bisalah bikin to-do list gitu supaya setara antara OSIS sama pelajaran. Akhirnya bisa seimbang ya. Alhamdulillah. Hasilnya ya. Oke, Mbak Asifa bagaimana? Alhamdulillah orang tua saya sih mendukung dua-duanya. Bahkan sebelum masuk OSIS itu, waktu ada pemberitaan untuk mengganti OSIS ke periode selanjutnya itu malah ayah sama mama itu bilang, ayo kamu ikut gitu, karena saya udah ada niatan ya, jadi saya ikut. Jadi kalau saya setiap ada apa-apa gitu tanyain, kamu ngapain gitu, saya itu ngerjain tugas dari OSIS gitu. Oh ya udah, tapi itu ya jangan kelamaan juga, kamu juga perlu istirahat gitu, tapi harus selesai juga tugasnya gitu. Jadi orang tua juga dukung untuk ngimbang gitu, nggak boleh ada yang jomplang juga. Oke, terima kasih Mbak Azifa. Nah ini anak-anak, ada beberapa pengurus OSIS itu yang lebih mementingkan organisasinya ternyata daripada akademisnya. Jadi dia sudah merasa, oh aku jadi pengurus OSIS berarti otomatis aku sudah baik dong jadi siswa gitu ya. Jadi dia santai-santai saja di belajarnya di sekolah gitu. Nah, ada nggak Mbak Akilah mendapati teman yang begitu? Ada, malah kadang kayak teman yang deket banget gitu. Kayak kan adalah aku OSIS, terus temanku juga bakal ketua OSIS, paling kalau bolos pelajaran ya udah gitu. Tapi saya tetap ngasih warning sih, kayak peringatan gitu kan, kayak nggak boleh lah, bagaimanapun kan juga sekolah sama OSIS tuh harus seimbang gitu, nggak boleh jomplang sebelah. Ya, jadi Mbak Akilah menasehati temannya itu ya? Iya, menegur habis itu baru menasehati. Dijalanin nggak sama dia? Kadang dijalanin, kadang juga Kadang nggak, lupa ya? ya. Oh, gitu. Nah ini kalau dari cewek ya, cewek mungkin ya
Iya begitulah ya, ada perasaan wow gitu. Kalau dari cowok bagaimana? Kalau dari khususnya laki-laki ya, saya malah ketika mereka sudah, oh iya sebelumnya, anggota OSIS itu adalah anak-anak terbaik dari jenjang kelas 7 dan 8. Jadi kalau untuk anak-anak yang akhlaknya masih kurang baik itu nggak ada di OSIS. Jadi kita waktu seleksi itu udah ada kriterianya. Kalau dia akhlaknya buruk ya nggak bisa masuk OSIS. Jadi kalau mayoritas dulu di angkatan OSIS saya itu udah pada pinter-pinter, kalau laki-lakinya ya udah pada pinter-pinter. Jadi apa salahnya sih kalau mereka agak ngotot di OSISnya, karena apa yang kita dapetin di organisasi ini nggak diajarin di buku pelajaran sekolah. Jadi lebih ya udahlah, karena kamu udah menonjol di akademik, disantaiin aja dulu, coba kita fokus ke organisasi ini dulu. Mungkin cara memimpin diri sendiri kan nggak ada di buku pelajaran sekolah. Gitu ya. Jadi ya ini sudah luar biasa juga ya pendapatnya ya. Memang kalau pengurus OSIS itu sudah saringan ya istilahnya ya. Ya. Jadi memang sengaja dipilih oleh sekolah itu anak-anak yang betul-betul sudah mampu dalam akademiknya seperti itu ya. Jadi untuk bergeser sedikit fokus ke organisasi nggak masalah gitu ya. Oke, jadi dua jawaban yang berbeda dari Mbak Akila dan Mas Hafif, tidak apa-apa nak. Oke, kemudian untuk selanjutnya nih ya, menurut kalian ya, apa yang kalian kiprahkan di sekolah ini melalui OSIS ini, apakah ada manfaat baiknya untuk kalian ke depannya, ke masa depan kalian? Kira-kira bagaimana? Dari Mas Akbar dulu. Pasti. Karena kita berorganisasi kan belajar banyak hal. Yang pasti di luar, bukan materi, bukan akademis. Nah, itu sangat skill-skill yang didapat dari kita belajar berorganisasi sangat dibutuhkan di masa mendatang. Skill kita akan digunakan ya, akan bermanfaat untuk kita nanti bekerja gitu ya mungkin ya. Baik, ada sikap-sikap apa sih dalam kepengurusan OSIS itu yang bisa kita terapkan pada saat kita terjun di masyarakat nanti? Sikap-sikap apa sebenarnya? Mungkin dari Mas Zafif mungkin punya pendapat. Kalau sikap sih kembali lagi seperti yang dicontohkan Rasulullah, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Jadi empat sifat kepemimpinan itu pasti akan kita terapkan di kehidupan kita di masa depan. Jadi ibaratnya waktu di OSIS ini 4 sifat ini kita asah terus. Dari mulai kita jujur ketika menerima satu perintah, amanah ketika menerima satu perintah, terus berani menyampaikan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kalau sikap seperti yang kita melakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Baik, kalau Mbak Azifah bagaimana? Sikap baik apa yang bisa kita terapkan ketika nanti kita terjun di masyarakat? Kalau kebaikannya kayaknya lebih ke membantu ya, karena kan saya sebagai wakil ketua OSIS kan juga bantu ketua OSISnya juga, kadang juga bantu anggotanya. Jadi mungkin kalau di masyarakat kita bisa membantu untuk memberi bantuan sosial atau mungkin melakukan kerja bakti ataupun dan sebagainya. Jadi itu sikap baiknya ya tadi, membantu tadi. Jadi Mbak Azifah menitik beratkan pada kepedulian ya. Jadi waduh, subhanallah, luar biasa. Dari Mbak Akila bagaimana? Iya, silakan Mbak Akila. Kalau dari saya sendiri ya sama kayak Azifah ini, dari sisi humanismenya, kemanusiaannya. Mungkin kan kalau di OSIS itu terbiasa untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terus kan kayak berarti kayak sila ketiga kan ya usia. Jadi ketika di masa depan nanti juga saya harus
nggak boleh egois, nggak boleh menang sendiri. Bagaimanapun kepentingan umum di tempat kerja atau nanti pas kuliah itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan atau kemauan saya sendiri. Subhanallah. Jadi sebenarnya sikap-sikap sosial ini banyak ya yang kalian dapatkan dalam pengalaman kalian dalam mengurus OSIS ini ya. Ya, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya nak ya. amin. Insya Allah ke depannya. Baik, anak-anakku semuanya, mungkin di antara kalian ada yang mewakili untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman seluruh siswa-siswi SMP Radhul Jannah. Silahkan dari Mas Gani menyampaikan pesannya. Bagi kalian yang ingin berkecimpung di organisasi, jangan takut. Jika kalian sudah dipercaya, maka embanlah amanah tersebut dengan sebaik mungkin, berusahalah dengan semaksimal mungkin, karena pasti akan membawa kebermanfaatan bagi diri kalian dan orang-orang sekitar kalian. Oke, terima kasih Mas Gani. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya Allah, perbincangan kita kali ini sangat luar biasa ya. Baik anak-anakku, Ustazah ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga sukses untuk kalian semuanya ya. Baik Sobat Jannah, itu tadi perbincangan kita dengan 4 pemuda yang luar biasa dari pengurus OSIS lama dan baru SMP Radhul Jannah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi dalam podcast Ramadan series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.